Halo, selamat pagi anak-anak. Jadi hari ini kita akan eh, belajar dalam pelajaran matematika, yaitu tentang materi himpunan. Oke, materi himpunan itu adalah materi bab 2 pada semester ganjil di kelas 7 ya. Anak-anak bisa melihat atau membaca materi-materi tentang himpunan ini di buku siswa yang sudah dibagikan. Ya, silahkan nanti anak-anak baca di sana. Hari ini kita akan membahas beberapa materi tentang himpunan. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah bagaimana anak-anak nanti harus bisa mengklasifikasikan himpunan dan bukan himpunan. Lalu bagaimana anak-anak harus bisa menyajikan himpunan. Oke, dua tujuan pembelajaran inilah ya. Dua tujuan pembelajaran inilah yang hari ini diharapkan anak-anak sudah pahami begitu ya. Yang pertama adalah mengklasifikasikan himpunan dan bukan himpunan. Yang kedua adalah menyajikan himpunan. Oke. Oke anak-anak, silakan coba anak-anak lihat gambar yang ada di layar. Ya. Kumpulan apa saja yang ada pada gambar-gambar berikut ini? Nah, oke. Sini ada 3 gambar. Kalian perhatikan baik-baik. Ada kumpulan apa saja di ketiga gambar ini? Ya. Kalau kita lihat di ketiga gambar ini, ada macam-macam kumpulan ya. Mungkin yang pertama adalah kumpulan balon berwarna cerah. Lalu kumpulan buah-buahan, tadi ada juga ya. Ada kumpulan sayuran, ada kumpulan orang tua, ada kumpulan orang muda, ada kumpulan buah berwarna hijau, dan ada kumpulan buah yang besar. Nah, di manakah antara kumpulan tadi yang merupakan himpunannya? Jika kita klasifikasikan kumpulan-kumpulan yang tadi itu, manakah kumpulan ini yang merupakan himpunan? Oke, coba kita lihat. Kumpulan buah-buahan itu adalah himpunan ya. Kumpulan sayuran juga merupakan himpunan. Kumpulan buah berwarna hijau juga merupakan kumpulan. Sedangkan kumpulan balon berwarna cerah itu bukan himpunan. Kumpulan orang tua itu bukan himpunan. Kumpulan orang muda juga bukan himpunan. Kumpulan buah yang besar juga bukan himpunan. Kenapa keempat kumpulan ini bukan himpunan? Karena syarat keanggotaannya tidak jelas. Jadi yang bagaimana disebut berwarna cerah itu tidak jelas syarat keanggotaannya. Yang bagaimana disebut dengan orang tua tidak jelas juga syarat keanggotaannya. Begitu juga dengan kumpulan orang muda yang tidak jelas keanggotaannya. Ya, nah jadi kumpulan yang tidak jelas keanggotaannya itu tidak disebut dengan himpunan. Ya, oke. Pak ulangi, himpunan adalah kumpulan objek yang anggotanya dapat didefinisikan dengan jelas. Contoh lain dari himpunan adalah kumpulan siswa yang lahir pada bulan Agustus. Ini himpunan. Kenapa? Karena jelas syarat keanggotaannya yaitu siswa yang lahir pada bulan Agustus. Kumpulan siswa laki-laki juga jelas syarat keanggotaannya. Dia harus siswa dan jenis kelaminnya laki-laki. Kumpulan buah-buahan yang diawali dengan huruf M juga harus jelas syarat keanggotaannya. Jadi dia harus buah-buahan dan namanya harus diawali dengan huruf M. Kumpulan nama kota di Indonesia yang diawali dengan huruf S. Jelas sekali syarat keanggotaannya. Dia harus nama kota dan harus diawali dengan huruf S. Begitu juga dengan ini. Kumpulan binatang yang berkaki 2. Kumpulan negara di Asia Tenggara. Kumpulan bilangan prima. Kumpulan bilangan habis dibagi 2. Kumpulan bilangan bulat kurang dari 0. Itu semua adalah himpunan. Karena apa? Karena jelas syarat keanggotaannya. Sedangkan anak-anak, kumpulan yang anggotanya tidak dapat didefinisikan dengan jelas bukanlah sebuah himpunan. Misalnya, kumpulan kota-kota besar di Indonesia. Ini tidak jelas syarat keanggotaan kota besar itu seperti apa. Jadi dia bukanlah sebuah himpunan. Kumpulan orang kaya di Indonesia juga bukan himpunan karena syarat orang kaya itu seperti apa tidak jelas. Ya, demikian juga dengan kumpulan siswa pandai,
kumpulan gunung yang tinggi di Indonesia, kumpulan pelajaran yang disenangi siswa, kumpulan makanan yang lezat, itu semua tidak memiliki syarat keanggotaan yang jelas. Jadi kumpulan-kumpulan ini bukanlah himpunan. Nah, itu tadi syarat suatu kumpulan dapat disebut sebagai himpunan. Nah, bagaimana menyatakan suatu objek sebagai anggota himpunan? Nah, untuk menyatakan suatu objek sebagai anggota himpunan, kita menggunakan sebuah lambang, ya, sebuah lambang seperti angka 3 atau terbalik, ya, atau seperti huruf E besar tapi bentuknya agak panjang, memanjang seperti ini, ya. Jadi ini dibaca sebagai elemen. Ya. Semarang adalah elemen himpunan ibu kota provinsi di Indonesia. Jadi Semarang itulah anggota dari himpunan anggota provinsi di Indonesia. 2 elemen himpunan bilangan prima atau boleh juga dibaca 2 anggota dari himpunan bilangan prima. 9 itu adalah elemen dari himpunan bilangan ganjil atau 9 adalah anggota dari himpunan bilangan ganjil. Ingat, tanda elemen ini menyatakan anggota dengan lambang elemen seperti ini. Kita juga bisa menyatakan suatu objek bukan anggota himpunan dengan tanda elemen yang dicoret. Ya, Wuhan bukan elemen himpunan ibu kota provinsi di Indonesia. Atau dibaca juga Wuhan bukan anggota himpunan ibu kota provinsi di Indonesia. 1/3 bukan anggota himpunan bilangan bulat. Atau bisa dibaca 1/3 bukan elemen himpunan bilangan bulat. Oke, dapatkah kalian membaca 2 yang terakhir ini? Iya, bacaannya adalah 4 bukan anggota himpunan bilangan prima. Atau boleh dibaca 4 bukan elemen himpunan bilangan prima. Demikian juga dengan 10 bukan anggota himpunan bilangan ganjil. Atau 10 bukan elemen himpunan bilangan ganjil. Jadi, aturan penulisan himpunan, kalau kalian ingin menulis himpunan, simbol atau nama himpunan harus menggunakan huruf kapital, ya, tidak boleh menggunakan huruf kecil. Sedangkan simbol anggota himpunan tidak boleh menggunakan huruf kapital, tapi harus menggunakan huruf kecil. Aturan lainnya, dia harus diawali dan diakhiri dengan kurung kurawal. Seperti ini ya, tanda kurung kurawalnya. Sedangkan masing-masing anggota harus dipisahkan dengan tanda koma. Oke. Sekarang kita lanjut ke tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu bagaimana cara menyajikan himpunan. Bagaimana cara menyajikan himpunan? Nah, ada 3 cara menyajikan himpunan. Yang pertama adalah dengan menyebutkan anggotanya atau dengan cara enumerasi namanya, anak-anak. Yang kedua dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Yang ketiga dengan notasi pembentuk himpunan. Mari kita lihat satu persatu. Dengan enumerasi atau menyebutkan anggota himpunan. Misalnya, A adalah himpunan yang anggotanya 3, 5, 7. Ini disebutkan anggotanya langsung. B adalah himpunan yang anggotanya 2, 3, 5, 7. C adalah himpunan yang anggotanya A, I, U, E, O. D adalah himpunan yang anggotanya adalah bilangan bulat negatif maupun bilangan bulat positif karena di sini ada titik-titik ya. Jadi selain min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3 ada juga yang lain. Oke. Ada juga cara yang kedua yaitu menyatakan sifat anggota. Misalnya tadi himpunan A adalah himpunan yang semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Ini sifat anggotanya disebutkan. B adalah himpunan semua bilangan prima yang kurang dari 10. Jadi sifat anggotanya adalah harus bilangan prima. Jadi sifat keanggotaannya harus dia bilangan prima dan harus kurang dari 10. Itu sifat keanggotaan. C adalah himpunan semua huruf vokal. Jadi dia harus huruf vokal dalam apa? Dalam abjad Latin ya. D adalah himpunan bilangan bulat. Jadi harus bilangan bulat. Seperti itu. Cara ketiga adalah menyatakan dengan notasi pembentuk himpunan.
Nah, penulisannya seperti ini anak-anak ya. A sama dengan kurung kurawal, lalu menggunakan huruf kecil X, ya, tanda seperti ini, lalu disebutkan syarat keanggotaan X-nya, dan X-nya harus bilangan apa. Ini dibaca, A adalah himpunan yang anggotanya semua X, sedemikian sehingga X-nya harus lebih dari 1 dan X-nya kurang dari 8, serta X-nya adalah bilangan ganjil. Nomor B, coba kalian lihat baca nomor B. Bisa nggak membacanya? Nomor B. Ya, B adalah himpunan yang anggotanya adalah Y, sedemikian hingga Y itu kurang dari 10 dan Y adalah bilangan prima. Sedangkan C adalah himpunan yang anggotanya Z, sedemikian hingga Z adalah huruf vokal dalam abjad Latin. Oke, itu tadi 3 cara menyatakan himpunan, yaitu dengan enumerasi. Mari kita lihat lagi contohnya ya. Jika Bapak punya sebuah himpunan A yang anggotanya 2, 4, 6, 8, Bapak bisa menyatakan himpunan A ini dengan menyebutkan syarat keanggotaannya, yaitu A adalah himpunan bilangan genap antara 0 dan 10. Jadi ini adalah bilangan genap antara 0 dan 10. Atau Bapak juga bisa menyebutkan himpunan A dengan notasi pembentuk himpunan. A adalah himpunan yang anggotanya X, sedemikian hingga X-nya lebih dari 0, kurang dari 10, dengan X adalah elemen bilangan genap. Seperti itu.